Audionya sudah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di hari ini untuk beribadah, meskipun kita harus ibadah online, tetapi saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita Allah Oke, sepertinya ada gangguan di Tante Luana. Kita tunggu sebentar ya. bisa dengar ini? Ada ekonya. Om Erik mungkin salah satu dimatiin speakernya. Ya, kita akan naikkan puji-pujian. Tak terbatas kuasa Tuhan, semusim telah berlalu. Kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Anugerah-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siang hari ini ya Bapa, meskipun kami semua ya Tuhan beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur ya Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kasih-Mu tak terbatas ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami juga mau melayani Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, tak terbatas oleh tempat ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau memuji-mujiakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Sebab itu kami mau bergirang di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Allah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah perisai kami, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami mau naikkan puji-pujian kami ya Tuhan kepadamu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita kami tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat ya Tuhan, tetapi biarlah kiranya persekutuan kami ya Tuhan siang hari ini, kami boleh memuliakan Engkau, dan Tuhan berkat-berkat-Mu ada di dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Apakah kami ada yang sendirian, ya Tuhan, di rumah, atau bersama-sama dengan keluarga, tetapi kami yakin Engkau ada, Tuhan. Engkau hadir, ya Tuhan, di saat kami menaikkan puji-pujian kepadamu. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau mulaikan ibadah online kami siang hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Oh, giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kita naikkan pujian ini. Lalu kita sambung dengan pujian selanjutnya. Ku masuki gerbangnya. Dan kita katakan bahwa Allah baik. Dia Allah yang baik bagi kita semua. Puji Tuhan.
Ya, Allah baik. Dia Allah yang baik. Apapun keadaan kita, kita mau katakan bahwa Dia Allah yang baik. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan siang hari ini, saya ajak saudara-saudara untuk membacakan ayat emas yang akan ditemukan di dalam Ibrani 10 ayat 39. Ya, sudah ditampilkan. Mari kita bacakan bersama-sama, baik saudara yang sendirian maupun saudara yang ada di rumah bersama-sama dengan keluarga. Mari kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Sekali lagi, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Puji Tuhan, Dia Allah menjadi sumber kekuatan kita. Hidup kita ada hidup yang kekal bagi kita karena kita ada di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus, Dia juru selamat saya dan saudara. Dia Allah yang baik. Dia juga yang menjadi perisai bagi kehidupan kita. Apapun yang perlu kita hadapi di dalam kehidupan ini, meskipun di tengah badai, kita bisa bertahan karena ada kekuatan di dalam Dia. Puji Tuhan, kita naikkan pujian selanjutnya. Engkaulah perisaiku.
Mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau perisai kami ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang membuat kami bertahan, Tuhan, dalam setiap keadaan yang harus kami hadapi, ya Tuhan. Engkau saja yang menjadi kekuatan kami, ya Tuhan. Kami bisa bertahan meskipun ada tekanan, ya Tuhan, karena Engkau yang menopang, ya Tuhan. Karena kekuatan yang dari Engkau saja, Tuhan, kekuatan yang kami dapatkan di dalam firman-Mu, ya Tuhan, dan juga Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sebab itu, ya Tuhan, kami perlu Engkau tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu ya Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, siang hari ini Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja ya Bapa, di dalam segenap kehidupan kami yang sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan ya Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah, sedih dihiburkan ya Tuhan. Apapun kehidupan kami ya Tuhan, kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Allah yang sudah membuat kami bergirang di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinanmu ya Tuhan. Bekerjalah ya Bapa, bekerjalah ya Tuhan, dan urapilah hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapan yang sama kami terima, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Kami mohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi pada siang hari ini. Salam kangen. Sudah berapa minggu ya tidak bertemu, tetapi kita bertemu melalui online dan live streaming. Kita bisa bertemu juga untuk mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan baik, ada selalu jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa dengar firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini, saya ingin membawa kita kepada satu perikop di dalam Injil Matius 6 yang sering kali kita baca dan dengar. Mulai ayat yang ke-25 dan seterusnya. Di mana bicara dari satu hal yaitu kekhawatiran. Khawatir adalah di mana seorang cemas terhadap sesuatu yang negatif yang akan jadi. Lalu timbullah kekhawatiran. Nah, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-25, itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, dan seterusnya. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Memang Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu keadaan hidup manusia. Pada umumnya manusia memang seringkali dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang dikhawatirkan, memang kita tahu ada banyak hal yang seringkali dikhawatirkan dalam hidup manusia. Tetapi kalau Tuhan tekankan kepada hal ini, yaitu kepada hal di mana dikatakan yang dikhawatirkan adalah soal makan dan minum. Dua hal yang sangat dikhawatirkan tiap-tiap orang. Dan kalau kita baca memang, kalau kita baca di ayat-ayat di bawah, kemudian dikatakan ini adalah hal-hal yang memang orang yang tidak percaya sebenarnya yang begitu khawatir akan hal ini. Tetapi dari ayat yang pertama ini kita lihat bahwa Tuhan bicara kepada orang percaya juga.
bahwa bukan hanya orang tidak percaya yang suka khawatir, anak Tuhan pun suka khawatir. Ya, sehingga Tuhan juga perlu bicara kepada kita supaya kita jangan sampai khawatir. Kalau kita melihat memang yang kita kenal seringkali orang juga sebutkan bahwa ada 3 hal ini yang menjadi hal yang seringkali dikhawatirkan, ada soal pangan, pakan adalah baik makanan ternak untuk hewan, tetapi pangan juga berbicara tentang benang yang dipakai untuk menenun, jadi pakaian. Lalu ditambah lagi dengan satu hal, yaitu papan. Papan adalah di mana kita harus tinggal. Berterima kasih saudara-saudara yang mempunyai rumah, terima kasih. Tapi yang masih in the cost gimana? Kalau in the cost-nya naik terus harganya, mulai bingung, aduh saya nanti mau tinggal di mana lagi? Banyak hal yang seringkali dikhawatirkan. Tetapi Tuhan sudah mulaikan berkata, janganlah kamu khawatir, karena memang Tuhan yang mengenal hati kita, dan Tuhan inginkan, kalau kita tahu juga dari Injil Matius 4 ayat 4, di mana kita baca Tuhan katakan manusia itu harus hidup bukan hanya tergantung kepada roti. Roti adalah hal-hal jasmani, kebutuhan hidup ini. Tetapi dikatakan tetapi juga oleh firman Allah adalah perkara rohani. Jadi buat Tuhan maukan supaya kita tuh memiliki ini semua dalam hidup ini, baik soal jasmani dan juga soal rohani. Nah, kita melihat dalam Alkitab, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, dan juga 1 Petrus 1, ayat 1 dan 2, di sana kita membaca, dan saya tidak mau membaca semua ayatnya, tetapi kan, maka kita dapat pengertian, di sana dia bicara tentang orang rohani. Nah, orang rohani, kalau kita membaca ayat-ayat itu, 1 Petrus 2 ayat 1-2 dan 1 ayat 1-2, orang rohani adalah orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan oleh roh, terima percikan darahnya, taat kepada Kristus Yesus. Itu orang rohani. Nah, kalau kemudian Paulus bicara kepada sidang Kolose, ayat pasal yang pertama ayat 1 dan 2, di sana kita membaca orang percaya adalah manusia baru yang adalah pilihan Allah. Itu kita bisa baca dalam pasal yang ketiga ayat 9 sampai 12. Jadi mereka juga adalah orang rohani. Kalau tadi orang rohani adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi orang percaya adalah manusia baru, adalah orang rohani. Jadi kita lihat bahwa ini yang Tuhan maksudkan, orang yang percaya kepada Tuhan haruslah menjadi orang yang rohani. Nah, rohaninya adalah, kalau kita membaca tadi, bahwa di dalam hal jangan khawatir, Matius 6 ayat 33, ayat yang sering kali juga kita tahu, kita baca, dan mungkin juga saudara terpapang di rumah saudara sebagai satu ayat, di mana dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, maka nanti perkara-perkara yang dikhawatirkan manusia, yaitu tadi kita baca hal khawatir akan hal makan, minum, dan pakai itu, maka kita lihat di situ bahwa buat Tuhan memang adalah manusia itu harus utamakan hal rohaninya, baru soal jasmani. Maka kemudian kita melihat tentu tidak percuma dan tidak kebetulan atau Tuhan salah berbicara, tetapi benar. Dia katakan cari dahulu kerajaan Allah, cari perkara rohani, nanti perkara yang jasmani itu Tuhan akan berikan. Nah, di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, di dalam Keluaran pasal 23, ayat 25 juga dikatakan, utamakan ibadah dulu, maka semua hal-hal yang jasmani itu akan diberikan. Jadi dari dulu, itulah prinsip Allah. Cari Allah, cari hal rohani, maka soal-soal jasmani itu akan diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, peganglah janji Tuhan ini. Biarlah kita tetap berpegang, sehingga kita tidak akan menjadi, karena kita baca di sini, jangan seperti orang-orang yang tidak percaya, yang memang sangat khawatir terhadap hal ini. Itu sebabnya, kita harus cari perkara yang
rohani dulu, baru soal jasmani. Itu sebabnya juga di dalam suratan Efesus pasal 4 ayat 27, di sana Paulus katakan, jangan kamu beri kesempatan kepada iblis. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Kalau kita berikan kesempatan, dia akan kemudian menguasai kehidupan kita. Jadi kita sudah diingatkan, jangan beri kesempatan. Nah sekarang kita lihat, apa yang memangnya iblis coba di dalam yang iblis kehendaki dari kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang rohani ini. Nah, saya ingin bawa kita kepada kehidupan bangsa Israel. Nah, memang bangsa Israel adalah bangsa yang kita baca sebagai umat Allah, dan mereka hidup, dan kita membaca banyak tentang kehidupan mereka secara jasmaninya pada waktu mereka ada di Israel dan seterusnya. Tetapi juga surat Korintus katakan bahwa kehidupan daripada orang-orang Israel jasmani itu menjadi satu peringatan bagi kita ini sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang Yahudi rohani dikatakan. Ya, jadi bagi kita belajar dari pengalaman hidup mereka untuk kemudian kita melihatnya untuk perkara-perkara rohani di dalam hidup kita. Nah, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sana kita membaca pada waktu mereka ada di Mesir, bangsa Israel, Allah memang inginkan bahwa umatnya, yaitu orang Israel itu pergi beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau memang. Dan ini menjadi kehendak Tuhan, umat Allah, orang-orang Israel harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima, saya ingin tahu, di mana dia katakan begini. Jadi pada waktu dia katakan, Tuhan Allah berkata kepada Musa, kasih tahu bahwa Allah ingin umatnya beribadah, mulai ayat yang kedua daripada kitab Keluaran 5 ayat yang kedua, Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu? Tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi kita lihat bertentangan. Waktu dikasih tahu langsung Firaun, oh nggak bisa. Mereka tidak bisa pergi. Untuk apa kita baca? Supaya mereka pergi beribadah. Dan apa yang dibuat, kita perhatikan. Apa yang dibuat oleh Firaun, siasat Firaun ini. Dalam ayat yang kalau saudara baca ya, terusnya pasal 2 sampai ayat yang ke-11, tapi saya tidak mau baca semua, tapi baca dari ayat yang ke-9. Ini kata-kata daripada Firaun kepada orang-orangnya untuk katakan kepada bangsa Israel, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Jadi maksudnya pekerjaannya orang-orang Israel harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jadi kan Allah ingin bangsa Israel itu menyembah Allah. Mereka pergi. Tapi memang lalu Firaun tidak kasih. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Mesir itu. Apa yang kemudian Firaun katakan? Suruh mereka sekarang pekerjaannya itu lebih diberatkan kepada mereka. Kalau dulu buat mereka disediakan jerami untuk kemudian membuat batu bata, tetapi sekarang tidak boleh. Mereka mesti cari sendiri. Jadi memang akan begitu diperberat mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga kita lihat dikatakan mereka tidak akan dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Jadi jangan sampai mereka memikirkan untuk memang pergi dengan pekerjaan yang berat itu, maka mereka akan tetap tinggal di Mesir. Nah inilah siasat iblis. Kita tahu Firaun seringkali bicara tentang iblis. Iblis inginkan memang umat Tuhan kalau bisa jangan peduli soal ibadah. Sehingga apa yang dia buat, tanpa kita sadari mungkin kita diperberat di dalam pekerjaan atau usaha-usaha kita. Kita memberikan begitu banyak waktu, kita dikuasai oleh untuk mengerjakan pekerjaan usaha kita dengan begitu banyak waktu, begitu berat,
sehingga memang tidak ada waktu lagi untuk ibadah kepada Tuhan. Itulah memang ada pekerjaan daripada iblis, supaya umat tidak beribadah. Jadi dibuatlah begitu rupa sehingga mereka tetap mencari, yaitu pekerjaan, lebih diberatkan kepada pekerjaan sehingga mereka tidak beribadah. Nah, kita harus tahu bahwa bangsa Israel, waktu Allah berikan hukum-hukum kepada mereka, mereka mempunyai hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Ya, itu kita baca di dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara baca Yesaya pasal 58 ayat 13, dikatakan jangan kita injak-injak hari Sabat. Dikatakan kepada orang Israel. Mereka tidak boleh. Kalau sampai mereka tidak, mereka akan diberkati. Itu firman Allah katakan. Ya, tetapi begitulah. Dan bukan hanya hari Sabat. Setiap hari tahun ke-7, maka ada 1 tahun Sabat. Mereka tidak boleh bekerja. Tidak bekerja. Tidak menghasilkan apa-apa. Itu pada tahun ke-7. 1 tahun. Bukan hanya 1 hari. Dan mereka tidak boleh bekerja. Dan memang timbullah sekarang. Ada kita nanti makan apa? Kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, pasal 25, mulai ayat yang ke-4, lalu ayat 20 sampai 22. Di sana saudara membaca, Allah itu tahu segala sesuatu yang dibutuhkan umatnya. Kalaupun mereka tidak boleh bekerja 1 tahun, pemikiran mereka apa? Nanti kita hidupnya bagaimana? Nggak boleh kerja. Sekarang kita nggak sampai 1 tahun lah ya. Kita tinggal di rumah. Tapi mereka tidak boleh kerja apapun, tidak boleh menghasilkan. Nah, timbul memang Tuhan tahu juga pikiran manusia ini apa nanti kita makan. Saudara membaca pada hari itu kan hari ke-7 ya. Mereka tidak tahun ke-7. Tahun ke-6 Tuhan sediakan berkat untuk 3 tahun. Sampai jadi tahun 6, tahun 7, tahun 8 mereka masih makan. Sedangkan kan sahabatnya tahun 7. Jadi waktu tahun ke-8 mereka mulai menabur, tapi makanan untuk tahun ke-8 masih ada. Jadi Tuhan itu memang, Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Tuhan tahu apa yang dia lakukan bagi umatnya. Jadi jangan takut. Tuhan pasti adalah Tuhan yang sama. Tuhan bangsa Israel pada waktu yang lalu, Tuhan yang kita sembah pada hari-hari ini adalah Tuhan yang sama. Puji Tuhan. Nah, dan kita lihat bahwa tadi bahwa bagaimana Firaun tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah. Kalau kita baca kemudian di dalam Keluaran pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di sana saudara membaca, Tuhan tetap mau bangsa itu pergi beribadah. Dan kita lihat tiap kali mereka ditolak oleh Firaun. Lalu Allah jatuhkan tulah atau adanya kesukaran yang mereka hadapi dengan macam-macam. Kalau kita membaca dari Keluaran 7 itu ada sampai pasal 10, ada 9 tulah yang sangat membuat mereka menderita. Tetapi kita melihat kemudian mereka bisa atasi dan Firaun tetap tidak memberikan kesempatan. Setiap kali Tuhan berikan tulah pertama, sudah dikasih tahu, dia tidak kasih. Yang kedua juga Tuhan katakan lagi, harus beribadah, tidak dikasih. Tetapi pada waktu dalam kitab Keluaran 11 dan 12 kita membaca pada waktu itu. Tuhan dalam ke-9 tulah belum diberikan kesempatan, Tuhan masih sabar. Tuhan masih diam. Tetapi pada waktu Keluaran 11 dan 12, pada tulah ke-10, kita lihat murka Allah jatuh kepada bangsa Mesir. Kita mengenal semua bahwa rumah-rumah daripada orang-orang Mesir tidak mempunyai tanda darah yang ada di 2 tiang pintu depannya dan di ambang pintu. Yang ada adalah justru orang Israel. Sehingga pada waktu malam malaikat maut itu menjalani, dia lihat tidak ada tanda darah, dia masuk dan ada kematian di situ.
Tetapi di dalam rumah orang Israel itu selamat semua. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya kita lihat waktu ini terjadi, barulah Firaun membiarkan mereka pergi untuk beribadah. Saudara lihat, setan tidak bisa terus kuasai kita untuk tidak beribadah. Tuhan bisa adakan jalannya, karena dialah sudah memberikan hidupnya bagi kita, selamatkan kita, memberikan kita janji kepada hidup yang kekal. Dia akan tolong kita, sehingga kita dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kita yang akan menolong kita, kalaupun kita melihat dicoba untuk tidak boleh menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, dan memang setan coba melalui kehidupan kita diperberat dengan segala pekerjaan kita yang begitu berat, sehingga kita tidak mempunyai waktu. Hati-hati, bahwa iblis sedang membawa kita untuk kita tidak menyembah kepada Tuhan. Sehingga karena memang dalam Injil Matius 4 ayat 8 dan 9, saudara membaca pada waktu iblis membawa Yesus ke atas untuk dicobai, dan di dalam Matius 4 ayat 8 dan sampai 9, kita membaca memang iblis itu ingin supaya dia yang disembah sebagai Allah. Jadi memang itulah kehendak daripada iblis, adalah dia mau jadi Allah. Tentu saudara ingat kepada kitab Yesaya di mana cerita tentang Lucifer. Nah, Lucifer juga, Yesaya 4 ayat 12 sampai 14, Lucifer ingin, lalu ingin menyamai Allah. Memang dia ingin seperti Allah. Dan itu sebabnya lalu Allah kemudian lemparkan dia ke atas muka bumi. Ayat 10 dengan tegas Tuhan katakan, tidak ada yang bisa disembah, Allah yang harus disembah. Itu kata Yesus. Dan memang hanya Yesus saja, Allah kita yang harus kita sembah, dan tidak ada yang lain. Jadi, jangan kita menyembah yang lain. Kita hanya menyembah kepada Allah. Nah, kata sembah itu mempunyai juga pengertian, yaitu di mana kita sujud menghormati oknum yang harus dimuliakan memang. Jadi, kita bisa menyembah yang lain. Sedangkan kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 6, dikatakan jangan ada Allah yang lain. Allah pakai huruf kecil, kata Allah. Memang Allah adalah Allah yang cemburu, dikatakan. Dia tidak mau yang lain kita sembah juga seperti Allah. Di mana kita hormati, kita muliakan. Dan kita mengerti bahwa ada banyak Allah-Allah yang bisa menguasai hidup kita, sehingga kita ganti, kita menyembah Allah-Allah lain lebih daripada kepada Allah yang sesungguhnya harus disembah. Kalau kita membaca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-8, jelas katakan Allah-Allah itu bukan Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi Tuhan tolong kita supaya jangan ada Allah-Allah. Antara lain, apa yang seperti Allah? Dalam Injil Matius 6 ayat 24, di sana dia katakan, jangan kita bertuankan dua, yaitu Allah dan Mammon. Jadi ini manusia bisa anggap juga seperti Allah. Dan jangan dikatakan, kalau kita berpilih Allah, kalau Mammon. Nah, Mammon itu bicara tentang kekayaan memang. Jangan sampai ini yang menjadi tujuan hidup kita, yang kita muliakan, kita harapkan sekali kita. Sehingga kita memang tidak lagi kepada Allah. Penyembahan kita pun tidak kepada Allah. Tetapi sudah kepada hal-hal yang bukan Allah yang sesungguhnya. Hati-hati saudara-saudara. Dan saya kira kita mengerti banyak ayat firman Allah yang berbicara tentang hal itu. Bagaimana kita harus berikan waktu kita bagi Tuhan. Bagi Allah kita menyembah, kita memuliakan, kita beribadah, kita melayani Tuhan. Dan jangan ada hal-hal yang lain. Puji Tuhan. Sebagai akhirnya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 yang juga sering kita dengar, dikatakan, biar kita melatih diri kita untuk beribadah. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Dia, karena hanyalah Dia yang harus disembah. Tadi kita bacakan. Jadi, latihlah beribadah. 2 Timotius 4 ayat 7.
itu sangat perlu karena dikatakan di dalamnya ada janji untuk hidup ini sekarang ini, tetapi juga ada janji untuk hidup yang kekal. Jadi dalam ibadah saudara terima dua berkat. Berkat jasmani untuk kebutuhan Tuhan akan berikan, tetapi juga harus ada berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Jasmani diberikan hanya selama kita hidup di atas muka bumi. Tapi berkat rohani yang Tuhan berikan adalah menjamin kita untuk masuk dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan itu harus lebih dan lebih lagi kita lakukan, yaitu ibadah kita kepada Tuhan. Pelayanan kita lebih lagi giat, Ibrani 10 ayat 25. Mengapa? Harus lebih giat, karena kita sudah lebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Itu dikatakan firman. Jadi, biarlah kiranya Tuhan tolong kita bersama-sama untuk lebih dekatkan hidup kepada Tuhan. Hari-hari ini memang menjadi hari-hari yang akan menjadi tantangan yang besar. Bukan hanya khawatir kita terpapar oleh COVID-19, tetapi selebihnya kemudian yang menjadi khawatir adalah bagaimana kita harus hidup pada hari-hari yang akan datang. Dan itu akan mengikuti terus. Tetapi kiranya Tuhan tolong, jangan khawatir. Cari Tuhan. Maka Tuhan juga akan berikan segala yang saudara-saudara perlukan. Puji Tuhan, cari Tuhan lebih giat lagi. Kalau dulu mungkin kita kurang giat ya, karena kita terlalu juga memang lebih mencintai hal-hal yang lain sebagai Allah-Allah itu. Tapi sekarang biarlah kita rubah hidup kita. Kita lebih mencintai Allah dan memberikan waktu bagi Dia. Untuk melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih kalau Engkau sudah berfirman kepada kami melalui firman. Kami tahu siasat daripada iblis yang sangat Tuhan mau mengganggu hidup kami, mengganggu kehidupan rohani kami. Kami tahu firman-Mu sudah banyak nyatakan itu kepada kami. Tapi tolonglah kami Tuhan, untuk menyadari betapa kami akan menyesal kalau kami tidak berikan waktu kami kepada Tuhan. Kami mencari Engkau lebih daripada segala perkara-perkara dunia ini. Tuhan, jaminan-Mu Engkau berikan kepada kami. Janji-janji-Mu Engkau akan pasti Tuhan juga penuhi dalam hidup kami. Bahwa Engkau berikan kepada kami berkat-berkat. Kalau saja juga kami mencari berkat-berkat rohani. Tolong kami. Jadikan kami orang-orang rohani ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang percaya. Manusia baru di dalam Engkau yang sungguh mencari Engkau Tuhan. Tolong kami semua. Tiap-tiap pribadi kami yang saat ini kami sedang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kalau ada hidup kami yang belum mencapai hal yang Engkau kehendaki, menjadi manusia-manusia rohani. Tolong kami. Robah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi benar-benar orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, taat kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana Engkau akan pimpin kami, sampai kami mencapai kehidupan yang kekal, yang Engkau sudah janjikan, kalau kami tahu mencari Engkau. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita untuk tetap beribadah, meskipun kita online, tetapi kiranya tiap-tiap hari kita tetap mau belajar lagi firman Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara, karena extended circuit breaker, jadi sampai pada tanggal 1 Juni kita masih belum bisa beribadah di gereja, dan masing-masing dari kita juga disarankan untuk stay at home, tetap di rumah, kecuali kita keluar untuk hal-hal yang penting ya, yang esensial. Jadi kita taat kepada pemerintah dan sambil kita tetap berdoa supaya semua ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Dan saudara, di akhir dari
ibadah kita. Kita juga akan berdoa buat saudari Wendy yang sedang sakit, ya. Kita berdoa juga supaya Tuhan sembuhkan Wendy, ya. Hanya infeksi virus biasa, saudara, bukan infeksi coronavirus, ya. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan tolong sembuhkan Wendy. Dan kita juga berdoa buat pemulihan dari suami dari Ibu Meti, ya, Uncle Tan, supaya juga Tuhan tolong dia. Dan saudara, di akhir setelah ibadah online ini berakhir juga akan ada breakout room untuk anak-anak sekolah minggu, ya, seperti yang sudah tadi pagi diumumkan di chat group jemaat bahwa setelah ibadah online kita siang hari ini akan ada breakout room untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi nanti host akan membawa, ya, sebagian yang punya anak-anak akan dibawa ke breakout room untuk acara sekolah minggu. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan Allah yang ajaib. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan Bapak Gembala akan tutup ibadah kita dalam doa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami datang kepadamu Tuhan, pada akhir ibadah kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat keberadaan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami disatukan di dalam iman kepadamu. Kami disatukan, Tuhan, dengan tali kasih-Mu untuk saling, Tuhan, menghargakan, memperdulikan satu dengan yang lain, sehingga kami masih bisa juga bertemu, Tuhan, kalaupun melalui online. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih. Kami masih bisa memuji Engkau bersama-sama. Kami masih bisa dengar firman-Mu bersama-sama. Kami masih bisa bersekutu dalam doa bersama-sama. Tuhan, tolonglah. Kami percaya pertolongan Tuhan akan datang dan tepat tentunya pada waktu-Mu yang indah itu ya Tuhan. Sebab itu, ajar kami bersabar. Untuk tetap juga Tuhan, tidak mengkhawatirkan apa yang kami mungkin dengar, apa yang kami lihat. Tetapi Tuhan tolonglah kami. Berikan kepada kami iman yang kuat, sehingga Tuhan kami tetap hanya cari Engkau. Kami hanya mau beribadah kepadamu. Kami mau utamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Dan menjamin hidup kami, bahwa kami akan mencapai hidup yang kekal itu di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan. Berkatilah tiap-tiap jemaat GPD Singapura. Keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada. Tuhan adalah bersama dengan mereka di dalam waktu-waktu ini, di mana mereka berhimpun bersama-sama. Tuhan, tolonglah, biarlah juga damai sejahtera Tuhan ada. Dan mereka boleh tambah Tuhan Yesus dekat satu dengan yang lain, untuk lebih lagi Tuhan juga boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang seorang diri juga Tuhan tolong. Mereka tidak sendiri. Dalam mereka rasakan hadirat Tuhan yang selalu menyertai mereka dan memimpin hidup mereka. Sehingga tidak timbul kejenuhan karena mereka seorang diri. Tetapi ada Tuhan yang memberikan selalu juga kepada mereka sukacita dan kehadiran-Mu. Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga mereka yang mungkin sedang menderita sakit. Kami bawa juga Mr. Tan di dalam tangan Tuhan. Buat pemulihan yang selanjutnya Tuhan. Engkau yang sudah memulaikan operasi dengan baik. Engkau akan memulihkan dan menyempurnakan kesembuhan. Kami berdoa bersama-sama. Kami satukan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah di mana dia berada saat ini Tuhan. Jamahan Tuhan menyembuhkan dia. Haleluya. Karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Tapi kami juga ingat permohonan daripada saudari Greta untuk suaminya Freddy. Juga Tuhan nyatakan tangan-Mu sembuhkan. Supaya mereka juga lebih giat lagi di dalam Tuhan. Lebih lagi mencari Engkau. Dan melihat betapa baiknya Tuhan. Bahkan setiap kami. Kiranya dalam rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih dan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkaulah Tuhan yang mengerti setiap keberadaan kami. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Semua video boleh dinyalakan nggak ya? Jadi Bapak Gembala mau menyapa satu-satu, mau lihat. Say hello ya. Jadi semua di mute dulu. Jadi Bapak Gembala akan menyapa dan Ibu Gembala akan menyapa satu-satu ya. Videonya boleh dinyalakan semuanya. Jadi biar ya dikasih lihat mukanya masing-masing. Ya, jadi kita ya, kita masih rekam ini, jadi kita ini satu keluarga besar walaupun kita lewat online ya. Kita bersyukur Tuhan masih boleh beri kita waktu. Ya di mute dulu semuanya. Ya jadi hanya mic Bapak Gembala yang akan di-on-kan dan nanti Bapak Gembala silakan. Om dan Tante Anet. Tante Anet kayaknya mic-nya nggak ke-connect ya, Tante Anet.
saya unmute dulu semuanya ini. Ada siapa yang mic yang bocor ya? Mic-nya mati, saya mute dulu. Untuk Olivia semua. Tante Anet, Ompol, mic-nya belum nyala. Mungkin diganti aja langsung ke iPhone, Tante. Halo. Ah, sudah, Om. Silakan, Om. Halo. Mute off katanya. Tahu saya. Udah kedengaran kok, Om? Ini off. Gitu. Ya, rekam. Kedengaran? Oke. Sudah? Ya Om, kedengaran. Bye. Mau foto bareng nggak? Nanti. Rahmat. Hah? Foto bareng. Mau apa? Mau Foto di itu, Om, bareng. katanya mau di screenshot Di bareng, mana? Om. Ya, ada Nanti. yang foto. Ada yang khusus, Om. Ada yang tukang screenshot nanti. Ya, Mau Ruth dibuat sekarang. yang screenshot. Oke. Jadi ini. Mana nih? Itu ada tante. Benar. Tante, masih geser. Ya. Oke, Hitung dong, Tin. 1, 2, 3. Ya, Oke, 1. Ayo senyum semua masing-masing ya. 1, 2, 3. Ayo kita coba. Vano anak di atas. Ya, Agatha, ya. Lina, semua ada. Semua ada ya. Tin, ada berapa halaman? Boris, Di sini ada 3 halaman dengan jumlah peserta sekitar 70 lebih. Priscilla. Nah, dari 70 Priscilla. Zoom yang terdaftar. Hai Priscilla. Tante Meme. Iya, Tante Tante Meme. Meme nggak ada, Anaknya nggak gede. kelihatan. Oke, saya akan breakout room 1. Jadi yang punya anak sekolah minggu bisa masuk ke room 1 ya. Jadi saya coba siapa? Mana? Ya. Bayu. Iwan, yo. Iwan. Hai. Halo. Aduh. Bye. Bye. Krisya. Krisya, bye. Terima kasih Opa, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, siapa itu? Aku nggak kenal. Ini anak-anak kecil nih, anak-anak sih. Anaknya Priscilla tuh, 3. Halo boys. Halo boys. Bye. Halo. Hai. Apa yang gede? Aboy. Aboy yang mana, Om? Muncul lah Aboy. Aboy, si Aboy Aboy. juga, Om. Oh ya. Ya kamu lah Aboy, siapa lagi? Gak ada 2 kan? Ya. Andre, Ngana baru bangun ya? Oh, ada. Oh, Anda. Siap, Andre. Mana kalau Habis memasak for buka puasa tadi for dorang. Tamang-tamang di kapal. Hebat ya, Ana. Oh ya. Oh, Ngana masak ya. Bagus juga lah. Si Pano nggak masakin, Pano? Buat teman-temanmu? Pano di rumah. Oh iya, di rumah deh ya. Oh iya, betul. Nah, nih. Lina di atas, Lina. Sama, halo. Halo Om. Ena. Halo Pak. Bye. Shalom. Shalom. Halo. Ya, semua. Puji Tuhan. Halo, Ilham.
Satu persatu ada. Olivia, bye. Sehat selalu. Bye. Bye. Rika, Paulus. Halo. Apa udah habis? Anak-anak tak boleh keluaran. Istilah anak-anak sudah sakit. Halo. Halo. Ya. Erni ya? Ruth. Ya. Ruth. Oh ya Ruth. Halo, Oma Adri ada. Oma Adri. Wendy sudah sembuh, Wendy. Ya. Puji Tuhan, Wendy. Ya, Wendy sudah sembuh, puji Tuhan. Wendy sudah sembuh, ini puji Tuhan. Puji Tuhan. San. Itu siapa? Jemcu. Ya ampun. Kasih Grace, Jemcu kasih tidur itu. Tidur, Jemcu. Ya ampun. Jemcu. Oh, recording. Ada Kia. Bye. Ya ampun, kasihan terus Jemcu. Sekarang kamu pergi tidur, Pak. Ya. Ya, baik. Betul. Lagi. Tetangga mana tetangga? Sudah keluar. Tadi sudah ikut. Apa? Tadi udah dengar katanya sudah live. Sudah dengar tadi, Om. Oh, sudah dengar. Ya, oke. Puji Tuhan. Tadi, Om. Grace. Nggak kelihatan. Oh sih. Jane. Brownie. Brownie.同学 ，Brownie，我这边的故事好了，这里面有没有灯？ Oh ya, Rahmat. Erni. Ya, Om. Itu Paulus. Maskur. Halo, Jace. Vanessa. Kemana? Halo. Terus, Maskur. Kanan, lihat ke kanan, matanya ke kanan. Ya gitu, baru kelihatan. Ya? Yang ada anak sekolah minggu bisa saya udah invite bisa di approve ya. Nah, di situ khusus anak-anak sekolah minggu ya. Ya, acara anak sekolah minggu. Doris. ya Om, halo. Halo Om, apa kabar? Suaranya harus lebih keras ya. Halo, apa kabar Om? Lebih keras juga.
Nggak bisa lebih keras. Parah deh. Garis bukan terus Om, jadi kuat sekarang. Gunawan. Iya, ya. Betul, Gunawan dia. Dia tinggal sebentar dia makan dia. Jadi itu Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Itu siapa itu? Ibu Rutmin sakit 3 hari sudah keluar dari rumah sakit. Oh iya. Sudah keluar 3 hari. Kemis. Oh, iya. Sekarang sudah ada di rumah. Sakit Ibu Rutmin. Terlalu banyak makan katanya sampai darah tinggi. Ini Yun. Sudah pulang Pastor Paul. Sudah di rumah. Oke. Oh ya, thank you. Ibu Rutmin. Ya. Yun. Hai Om. Om Ngapain? ini gembala yang mengenal domba-dombanya ya Om ya. Amin. Gembala masih domba-dombanya. Ya masih baru 5 minggu. Masa saya lupain? Domba. Baru 5 minggu kan masa dilupain ya enggak lah. Iya. Gembala yang baik mengenal semua nama-nama domba-dombanya. Amin. Betul. Amin. Yes. Amin. Ada Lasmi loh. Lasmi? Iya. Lasmi, di mana kamu? Lasmi, Nggak ayo. kelihatan ya. Lasmi nggak kelihatan. Ada 2 baby tuh. Ada. Oh. Oh ya. Oh, Steven. 2 itu Ini. tadi. Ya. Yang kecil itu. Steven. Nah, ini dia Lasmi. Steven. Tidur ya? Nah, itulah. Oh iya, itu Nah, Lasmi. nggak kelihatan. Grace, nggak keluar Grace. Nggak kelihatan. Grace mau masuk Sunday school, nggak bisa masuk. Oh iya. Novi. Katanya ada Lasmi. Martin, Grace mau masuk sekolah minggu, Bu. Anaknya nggak bisa. Sudah saya invite Grace ke. Martin. Ya. Grace mau kasih masuk anaknya sekolah minggu, nggak bisa masuk, nggak bisa nyambung. Saya sudah add Grace di sekolah minggu. Iya. Bisa di approve. Bisa di approve. Grace sudah masuk di sekolah. Baik ya Geta ya. Thank you. Iya. Kamu baru bangun tidur? Enggak. Enggak. Udah. Hai Lasmi. Nggak salah lagi ya Agatha. Gata. Lasmi Hadi kenapa dia ada anak kecil? Lasmi. Lasmi malu ya? Lasmi. Nggak kelihatan anaknya. Cuma tangannya doang dong. Anak-anaknya itu sekolah minggu. Iya, satu ya. 3 ya? Iya. 3 biji emangnya apa? Rambutan, apa surat? Kamu. Oh, baguslah kamu. Sekolah minggu anak-anak. Halo, bilang hai. Gitu. Halo. Topi kelihatan, topi ada kelihatan. Aduh. Kayak muah-muah nih ya kita ya. Kayak muah-muah nih. Yang kalau ada anak kecil tapi belum dimasukin ke grup sekolah minggu, boleh raise hand ya. Jadi boleh kasih tahu siapa aja. Mbak Lasmi anaknya mau dimasukin ke grup sekolah minggu nggak? Anaknya. Anaknya bisa dimasuk di sekolah minggu itu. Kita masukin coba ya. Iya, coba. Anak Lasmi aja, Lasminya jangan. Satu ID soalnya dia. Iya. Mana? Om, geser Om screen-nya Om, ada yang belum disapa tuh Om. Oh ya, siapa nih? Ada Novi. Udah Novi udah dari generasi Novi Haryanti, Novi Angel. Siapa? Ada Deson Om, generasi Haryanti. atas saya Om. Deson belum. Ya.
Jane. Jane udah tadi. Udah ketemu Jane. Udah, Jane. Udah. Tante Gunawan. Doris udah, Novi udah. Udah semua nih kayak yang di gambar sini udah semua sih. Olivia. Olivia tadi. Udah. Yuniati. Udah. Oh, Yuniati udah 5 kali. 5 kali dibilang. Susi masih. Om Julianus belum. Liana. Erni. Ya udah. Udah lihat. Kak Mini. Itu Ada room satu tadi Papa Dita. ada. Kak Mini mana dia? Novi Angel. Udah nggak ada. Novi Angel ada dia. Hah? Om Julianus belum. Udah. Siapa? Udah tadi Gunawan kasih tahu gitu. Acu Om, Acu nih. Oh Acu, mana Acu?